Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan Daruk di channel Color Zepi. Ya teman-teman, selamat malam. Cuacanya sangat panas ya. Beberapa hari belum hujan. Kali ini saya nggak bikin tutorial juga. Ya enaknya sih ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi cari bahasan-bahasan sesuatu yang kayak menarik gitu. Ya mungkin sih teman-teman, saya juga mohon maaf. Jadi kalau channel ini tuh kan sebenarnya agak random ya. Jadi waktu itu di awal tuh saya bikin tutorial tentang Adobe Illustrator, terus kadang-kadang ada inspirasi seni, desain gitu ya. Jadi agak-agak random, tapi memang sebenarnya ya niatnya ingin berbagi ini aja sih, ingin sharing aja sih tentang apa-apa yang saya tahu gitu aja sih. Jadi ya kalau emang teman-teman suka ya silahkan subscribe, silahkan ditonton. Kalaupun nggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya niatnya cuma berbagi untuk sharing aja gitu. Nah, kebetulan ini gerah banget ya. Ini kalau pakai AC saya bunyi mikrofonnya jadi nggak jelas. Jadi pakai kipas juga, jadi memang malam panas banget nih kebetulan nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena tiba-tiba kepikiran bikin video, ya udahlah bikin aja gitu. Oke, jadi ini ya, kadang-kadang tuh mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman tuh terkait antara seni dan desain gitu ya. Jadi memang sih ya itu tuh sebenarnya dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu, antara seni dan desain gitu. Cuman di sini tuh kadang-kadang itu di dunia ya, di kenyataannya itu kayak semacam ada jarak gitu. Jadi kadang-kadang ada juga pertanyaan soal saya itu apakah desainer, apakah seniman atau ilustrator. Itu sebenarnya kalau bagi saya sendiri sih sebenarnya itu satu hal yang saling terkait sih ya. Kadang-kadang ada sisi lebih berat ke artnya, atau kadang-kadang juga berat di desainnya. Sebenarnya itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan kalau bagi saya ya. Jadi pada dasarnya sih pengertian dari seni sendiri itu sebenarnya lebih cakupannya lebih luas sih. Jadi nggak cuma sekedar estetik aja ya. Jadi kalau menurut definisinya nih yang saya tahu, seni itu ya bagian dari ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi kan kalau misalkan secara ini ya, pembagian secara otak ini, kalau saya tahu itu ya, otak kiri itu lebih ke verbal, linguistik, terus analitik. Itu otak kanan itu lebih ke kreativitas, imajinasi, terus ya seni itu sendiri gitu, jadi estetika. Jadi memang keduanya ini tuh ya, desain itu ya gabungan dari keduanya sebenarnya sih lebih. Tapi itu juga tergantung dari tujuannya juga. Cakupannya tuh lebih luas gitu lah intinya tuh. Kayak contoh nih misalkan ya, kita tahu Leonardo da Vinci itu sebetulnya kan seorang seniman ya, seorang artis ya. Tapi dia juga mendesain gitu, jadi menciptakan sesuatu ya, jadi merancang ya. Desain tuh merancang gitu. Jadi untuk tujuan yang mungkin tujuannya tuh lebih ke arah lebih luas gitu ya. Maksudnya tuh ada fungsinya di situ. Tapi kalau seni itu lebih ke sesuatu yang memang harus disampaikan, tapi ada sisi personalnya di situ gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau secara estetika juga dan seni sendiri itu juga nggak cuman estetik aja gitu. Jadi karena itu disebut sebagai bagian dari ilmu pengetahuan juga, jadi ya kadang-kadang nggak harus selalu mesti indah gitu. Jadi secara estetika gitu. Jadi tentang sesuatu yang disampaikan tapi mungkin lebih dalam gitu. Jadi pemaknaannya tuh cara menafsirkan, cara melihatnya itu lebih luas gitu. Jadi multi persepsi gitu. Tapi kalau desain tuh suka straightforward, ini fungsinya untuk ini gitu. Udah misalkan bikin desain pesawat misalnya gitu, oh ini secara visualnya begini, secara estetikanya begini, secara fungsinya ya pesawat untuk transportasi, untuk transportasi di udara ya, kayak gitulah. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Itu kalau secara
umum dari meninjau dari sisi sejarahnya gitu ya. Nah, kalau kalau saat ini sih sebenarnya antara seni dan desain tuh udah banyak percabangan-percabangannya gitu. Jadi sangat luas ya. Jadi antara fungsi, kepentingan dan kebutuhannya itu bisa dibilang tipis perbedaannya itu. Yang bisa dibilang yang benar-benar fine art pun itu juga jika memuat satu misi tujuan tertentu itu bisa jadi itu sebuah desain tuh, karena ujung-ujungnya rancangan juga gitu. Jadi ya nggak bisa dibedakan sih. Kayak misalkan profesi, ada yang menanyakan, ini orang desainer apa graphic designer, ilustrator apa artis, seniman sih, sebenarnya sih sama aja sih. Maksudnya kalau buat saya sih itu eh, saling mendukung lah gitu. Jadi kadang-kadang kan ada seorang artis tuh yang di apa namanya ya, dinilai itu totalitasnya di dalam seni rupa misalkan kayak gitu, ya itu bagus gitu. Tapi nggak harus misalkan apa namanya, ada yang dia sebagai artis, sebagai desainer grafis atau sebagai arsitek atau dan lain-lain, itu ya sesuai porsinya sih. Kadang-kadang di saat ini jadi yang berbeda gitulah, ini nggak masalah sih menurut saya sih. Itu ya namanya hidup ya. Begitu. Jadi kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Tapi mungkin lebih ke ininya sih, lebih ke proporsinya aja gitu. Jadi bagaimana misalkan contohnya kayak ini, proporsinya yang saya maksud itu begini. Kapan kita membuat karya seni itu benar-benar sesuatu yang memang itu sangat personal dan memang dibedakan lah gitu. Oh, ini karyaku untuk karya seni seperti ini, meskipun dari segi visual atau estetika itu sama gitu ya, tapi ada muatan-muatan yang berbeda, yang dimana itu lebih cenderung menitik beratkan di artnya gitu. Misalkan tentang sesuatu yang mungkin abstrak, yang orang itu kayak semacam inilah, kayak lagu gitu ya. Lagu itu kan ada sesuatu yang disampaikan, tapi ini ya, jadi bukan untuk fungsi gitu. Jadi memang untuk knowledge atau untuk ya ilmu pengetahuan gitu. Misalkan aku mau melukis sesuatu yang orang mungkin belum tentu itu pernah mengalaminya gitu, share sebuah pengalaman atau sebuah ilmu pengetahuan yang bisa jadi itu dari seni itu bisa dilihat atau ditafsirkan lebih luas. Nah, itu lebih ke arah situ. Jadi dari sisi art, dari sisi knowledge-nya tuh di situ. Sedangkan ketika membuat sesuatu yang untuk sebuah fungsi, misalkan untuk komersil atau untuk kepentingan umumnya, itu udah sifatnya udah menjadi desain. Tapi kalau saat ini sih emang desain tuh kebanyakan ya komersil ya, umumnya ya. Tapi ya meskipun ada yang untuk fungsi secara umum, untuk publik, kayak public service advertising atau apa gitu ya banyak. Tapi memang umumnya sih pandangan orang itu ya, kalau desain itu lebih ke bisnis, lebih ke fungsi ini ya, marketing gitu. Tapi ya nggak harus melulu seperti itu ya, untuk komersil lah nggak harus melulu seperti itu. Jadi ya memang sebenarnya ya itu sah-sah aja. Jadi nggak harus dikotak-kotakan nih seorang desainer, seniman, atau ini nggak harus kotak-kotakan gitu. Mungkin lebih ke bagaimana cara kita memanage pola pikirnya gitu. Ketika kita menjadi seorang artis ya, kita harus benar-benar full di situ. Tapi bisa jadi kita menjadi seorang desainer grafis atau ilustrator ya, kita berperan sebagaimana fungsinya gitu. Jadi memang ya maksudnya lebih fleksibel aja sih gitu. Jadi itu dua-duanya itu sama-sama mengandung ilmu pengetahuan juga itu, kayak gitulah kira-kira ya. Mungkin di sini lebih sih ilmu lebih dititik beratkan ke rasa untuk di seni. Ini lebih dititik beratkan ke, karena itu ada sisi fungsi dan hitung-hitungan gitu. Lebih ke ya namanya desain atau rancangan gitu ya. Jadi lebih berbeda. Jadi outputnya bisa jadi satu visual yang sama gitu, misalnya satu gaya visual yang sama tapi berbeda fungsi, kayak gitu. Ini ya sumuk banget. Panas ya. Kira-kira itu tadi itu pandangan saya mengenai seni dan desain. Jadi menurut saya sih itu satu hal yang untuk di pribadi saya itu satu hal yang
sebenarnya tidak bisa dipisahkan sih ya. Kadang kita mendesain sesuatu aja ya, misalkan kayak, apa ya istilahnya, sesimpel kita, bikin desain produk atau mungkin desain produk bikin 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 rak gitu misalkan, atau bikin apa namanya, itu kan membutuhkan membutuhkan estetika juga gitu. Jadi, apa namanya, nggak bisa dipisahkan gitu sebenarnya. Tapi kalau kalau misalkan bikin sesuatu, kalau secara tampilan estetikanya nggak bagus juga nggak enak dilihat juga, oh, nggak ada nilai jualnya. Nah, ini nilai jual ini ada di ranah desain gitu. Tapi kalau di art tuh udah nggak mentingin itu, yang penting saya, show, aku punya pikiran, punya gagasan seperti ini, punya yang harus sampaikan dalam bentuk visual seperti ini, nanti interpretasi, apa namanya, persepsi dari audiens itu bebas gitu, kayak gitu. Bisa juga menyampaikan suatu message yang apa namanya, yang apa namanya, tersembunyi gitu, subliminal message gitu atau apapun lah sebutnya. Itu juga bisa juga itu juga antara seni dan desain itu juga sebenarnya ada unsur seninya, ada unsur desain juga di situ gitu. Karena dirancang untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Tapi ya memang tuh gak ada batasannya sih sebenarnya sih. Jadi kalau menurut saya sih ya antara seni dan desain ya sebenarnya saling terkait lah gitu kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi nggak bisa dikotak-kotakan gitu. Terus apa lagi ya, ngobrol apa lagi enaknya, tapi ini sumuk banget sih beneran deh. Oke deh, kayaknya sementara segitu dulu kali ya. Nanti kalau ada sesuatu yang menarik yang mau diobrolin, nanti saya akan bikin video lagi. Baik, terima kasih teman-teman, sudah nonton videonya. Semoga sih ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.